Hai, this is the story of... Ini adalah kisah seorang istri yang sudah 5 tahun menjadi korban KDRT. Saya rasa hanya orang yang hilang akal sehat saja yang tega menyakiti perempuan yang dia nikahi, istri yang sudah memberi dan menjaga anaknya sendiri. Hal itu dialami oleh Cut Intan Nabila yang berusia 23 tahun, ibu dari 3 orang anak yang sudah menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri selama 5 tahun. Cut Intan Nabila, asal Aceh, anak yang cantik dan berprestasi. Banyak prestasi yang pernah diraihnya saat masih bersekolah. Dia pernah menjadi juara harapan 3, Duta Pelajar Kamtibmas 2018. Cut Intan Nabila juga pernah menjabat juara 3 Duta Pelajar Sadar Hukum jenjang SMA tingkat Kota Banda Aceh pada 2017. Cut Intan Nabila pernah juga menjadi atlet anggar sejak duduk di bangku SMA. Dengan status atlet anggar, dia tetap konsisten memakai hijabnya. Dia pernah membagikan momen saat bertanding di Gelora Bung Karno membawa nama Indonesia pada November 2018 silam di laman Instagram pribadinya. Dia juga sering dikait-kaitkan dengan Shireen Sungkar karena netizen beranggapan mereka berdua mirip. Sayangnya, Cut Intan Nabila tak lagi menjadi atlet anggar setelah dinikahi oleh Armor pada 2019 lalu. Karena memilih menjadi full-time mom dan berkegiatan melalui Instagram. Siapakah Armor si pembuli istri? Suami Cut Intan Nabila bernama lengkap Armor Toreador Gustifante, berusia 25 tahunan, berdomisili di Bogor, Jawa Barat. Armor memulai bisnis sejak masih kuliah. Ia berjualan sate taichan saat masih mahasiswa baru yang dijalaninya selama 8 bulan sebelum akhirnya beralih ke bidang jasa. Di bio Instagramnya, Armor menulis bahwa ia pendiri sekaligus CEO PT Bisnis Cukur Nusantara, perusahaan yang ia dirikan pada tahun 2018 saat ia masih bersekolah di Universitas Al-Azhar, jurusan Hubungan Internasional. Perusahaan Armor bergerak di bidang konsultan bisnis barbershop dan sebagai lembaga pelatihan cukur yang telah beroperasi di Jabodetabek dan Bandung. Bisnisnya lancar, banyak peminat. Bahkan Armor juga bergabung dengan organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Jawa Barat. Ia lalu menikahi Cut Intan Nabila yang katanya pertama kali ia temui di suatu masjid agung. Demi dengan Armor, Cut Intan Nabila harus menerjang restu ibunda yang pernah tidak merestui pernikahan muda mereka. Hingga akhir hayatnya, ibunda Cut Intan Nabila menitipkan sang anak kepada Armor yang ternyata pembuli, tanpa mengetahui apa yang akan dialami anak kesayangannya itu. Ia nikahi Cut Intan Nabila pada tahun 2019. Semuanya nampak indah, bisnis lancar, istri cantik, mantan atlet, juga selebgram dan anak-anak yang lucu. Tapi nampaknya Armor lupa cara bersyukur, nikmat-nikmat halalnya. Kelakuan asli Armor ketahuan setelah sang istri mengunggah footage CCTV penyiksaan Armor terhadap istrinya. Di footage CCTV terlihat Armor dan Cut Intan Nabila sedang memangku bayi ketiga mereka yang berusia seminggu, sedang berada di atas tempat tidur. Di tengah mereka mengobrol, nampaknya ada cekcok dan Armor yang sedang menggunakan HP-nya terlihat tidak bisa menahan emosi. Tanpa malu-malu dan tanpa ampun, dia segera memukuli istri yang sedang menyusui. Cut Intan nampak tak berdaya, hanya bisa menahan sebisanya dan menangis. Bayinya yang sempat disimpan di kasur pun tertendang oleh si Armor ini. Dan diunggahlah footage itu ke Instagram Cut.Intan Nabila pada 13 Agustus 2024 sekitar pukul 10.09 pagi. Netizen dibuat geram ketika melihat unggahan penyiksaan itu. Selama 2 hari, jutaan orang sudah menonton dan mengomentari unggahan itu. Kecaman demi kecaman diberikan untuk si suami.
Pada Selasa malam 13 Agustus 2024, Cut Intan Nabila dan sang paman Hanafi Hasan melaporkan kekerasan itu kepada polisi. Cut Intan Nabila pun dibawa ke RSUD Cibinong untuk divisum. Kasus ini juga ditangani oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Lalu kemana Armor setelah penyiksaan itu? Setelah polisi menerima laporan Cut Intan Nabila dan melihat footage CCTV, Polres Bogor segera meluncur ke TKP. Setelah itu, mereka langsung mencari Armor. Akhirnya, Armor ditemukan di sebuah hotel di Kemang. Dari beberapa postingan di Instagram, ternyata Armor menghubungi teman-temannya untuk menemaninya kabur. Syukurlah teman-teman yang dihubungi berakal sehat dan menolak ajakan itu. Katanya Armor berencana mau kabur ke Surabaya. Setelah ditangkap polisi, di hari yang sama pada pukul 19.45 malam, Armor mengaku dia tidak berniat kabur. Dia menginap di hotel di daerah Kemang karena memang menjauh dulu dari istri karena sedang ada masalah dan kebetulan juga ada pekerjaan. Lalu akan ke Surabaya juga karena ada pekerjaan. Armor pun kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polres Bogor. Pada Rabu 14 Agustus, Armor ditampilkan ke publik dalam jumpa pers dengan mengenakan baju tahanan warna orange dan tangan diborgol. Dari tampilannya sih sepertinya orangnya kalem, tapi ternyata dia tega melakukan kekerasan pada orang-orang yang seharusnya dia lindungi. Menurut Armor, awal mula mereka cekcok pada hari itu karena Armor ketahuan oleh Cut Intan Nabila ketika nonton film dewasa plus. Namun pihak penyidik masih mendalami motif tersebut dan akan meminta kesaksian dari Cut Intan Nabila untuk informasi lebih lanjut. Armor juga doyan selingkuh, bahkan dengan teman istrinya. Dalam caption footage CCTV di Instagram, Cut Intan Nabila menuliskan, "Selama ini saya bertahan karena anak. Ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT. Ada puluhan video yang saya simpan sebagai bukti. 5 tahun sudah berumah tangga. Banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya. Beberapa bahkan teman saya. Sudah berkali-kali saya maafkan, tapi tak pernah terbuka hatinya. Ternyata benar, perselingkuhan dan KDRT tidak akan pernah berubah. Maafkan saya jika selama ini menutup diri, membuat beberapa konten menyinggung. Saya seorang diri, tidak pernah membuka aib rumah tangga saya. Saya jaga martabatnya. Hari ini saya sudah tidak bisa menahan semua sendiri." Dalam komen-komen di Instagram, ada yang menyebutkan bahwa Armor memang anak yang temperamen sejak ia SMP. Sayangnya, sikap jeleknya itu dia bawa ke rumahnya untuk menyakiti istrinya. Dalam konferensi pers, Armor mengaku sudah melakukan KDRT sejak 2020. Berarti baru 1 tahun menikah, dia sudah melakukan KDRT. Dalam pengakuannya, dia sudah melakukan lebih dari 5 kali KDRT. Sementara di caption istrinya ada puluhan bukti KDRT. Dan ternyata cuma 5 yang dia ingat. Armor memberikan kesaksian juga bahwa ia seringkali melakukan KDRT ketika berdua, tapi pernah juga disaksikan anak. Dan lebih gilanya lagi, orang tua mengetahui. Dan tetangga pun ada yang mengetahui itu. Hal ini sangat bertentangan dengan postingan-postingan foto di akun sosmed Armor dengan caption yang terkesan kalem. Dari hasil visum Cut Intan Nabila ditemukan bekas cakaran dan benturan di kepala. Proses visum ini sempat ditunda karena Cut Intan Nabila trauma. Akibat melihat kekerasan di rumah mereka sendiri, anak-anak Cut Intan dan Armor trauma. AKBP Rio menceritakan anggotanya menahan diri untuk tidak masuk ke rumah korban karena menunggu penyidik Polwan. Salah satu pertimbangannya, anak korban yang berusia 6 dan 4 tahun mengalami trauma hingga ketakutan saat bertemu dengan laki-laki.
dalam sebuah unggahan Instagram. Ternyata si ibu dari Armor mengetahui anaknya suka melakukan KDRT kepada menantunya sejak 2020 dan membiarkan itu terjadi. Setelah Cut Intan Nabila unggah video ke Instagram, si ibu datang ke rumah bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa dan sempat meminta besannya agar Cut Intan Nabila menghapus postingan footage CCTV itu. Namun, ketika kasus ini timbul, keluarga Armor meminta Cut Intan Nabila menyelesaikannya melalui jalur damai. Atas tindakan Armor ini, ia dijerat pasal diantaranya pasal KDRT, yakni pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Pasal kekerasan terhadap anak, yakni pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dengan ancaman 4 tahun 8 bulan, serta pasal penganiayaan, yakni pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kasus ini menjadi kasus ajang kesempatan bagi teman-teman Armor untuk menagih hutang, untuk menagih uang mereka. Ternyata di luaran Armor banyak berjanji dan banyak berhutang kepada teman-temannya. Selain itu, imbas dari mencuatnya kasus KDRT ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Jawa Barat memecat Armor Toreador. Pemecatan disampaikan Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Barat Radityo Egi Pertama melalui akun Instagram HIPMI Jabar. Ayah Cut Intan Nabila yang berdomisili di Aceh segera terbang ke Jakarta untuk memberikan dukungan moral bagi putrinya. Tak pernah terbayangkan olehnya bahwa menantu yang dia anggap baik ternyata tega menyakiti anaknya. Bahkan pamannya Cut Intan Nabila, Hanafi Hasan pun merasa kaget karena selama ini jika bertemu dengan Armor tidak ada gelagat yang aneh yang dimunculkan oleh Armor ataupun oleh Cut Intan Nabila. Sejak kasus ini mencuat, banyak dukungan mengalir untuk Cut Intan Nabila. Bahkan Pandawara Group dalam akun Instagram resminya meminta maaf kepada netizen karena sampah yang satu ini dalam kurung Armor belum terangkut dan dijawab dengan lugas oleh Instagram Humas Polres Bogor bahwa mereka sudah mengangkut Armor duluan. Tindakan Armor ini memang kelewat batas. Seorang wartawan yang gemas pun nampaknya tidak kuasa menahan emosinya. Dengan dalih mengambil foto Armor dari jarak dekat, si wartawan berakhir dengan menoyor atau mungkin menjitak kepala Armor. Haduh, makasih ya Pak Wartawan. Semoga Armor dikenakan hukuman yang setimpal karena dia sudah menorehkan luka yang dalam untuk orang yang seharusnya dia lindungi, dan semoga Armor berubah menjadi lebih baik, lebih waras di kemudian hari, dan ia menyesali serta tidak melakukannya lagi. Jujur, membahas kasus ini cukup emosional. Kita semua sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Ulasan kasus ini dibuat agar kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak selalu mengikuti hawa nafsu, untuk selalu bertanggung jawab dengan pilihan hidup ketika sudah memutuskan akan menikahi seseorang.